Sebagaimana diketahui, surau merupakan kebanggaan dan jati diri bagi kaum masing-masing suku di Minangkabau. Tentunya termasuk bagi suku Koto kaum Datuk Majonan Putih. Dahulunya dalam tahun terakhir kini, dalam setahun yang kini, anak-anak mengaji di Sarawak boleh dikatakan nado. Dulu Sarawak Kota masuk TPQ, Taman Pembacaan Al-Quran. Jadi dalam tahun ajaran kini ada guru yang pindah tugas, jadi wakilan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. Anak kemenakan dan cucu suku Koto kaum Datuk Majonan Putih di Jorong Taman, Nagari Tiga Koto Selungkang, Palembayan, Agam, Sumatera Barat menggelar goro bersama membersihkan area pekarangan Surakoto pada Minggu 4 Februari 2024. Sedikitnya puluhan anak kemenakan dan cucu kaum Datuk Majo dan Putih dengan semangat tinggi bersama-sama membersihkan surau, mulai dari pekarangan, tempat wudhu, fasilitas belajar mengajar, hingga pengecatan. Goro itu berlangsung sejak pagi hingga sore. Surau milik suku Koto di Kampung Panjang adalah salah satu warisan nenek moyang dan dibangun beberapa tahun silam. Surau itu dibangun di atas tanah ulayat kaum dengan sistem pembangunan juga dikerjakan secara gotong royong. Sebagaimana diketahui, surau merupakan kebanggaan dan jati diri bagi kaum masing-masing suku di Minangkabau. Tentunya termasuk bagi suku Koto kaum Datuk Majonan Putih. Dan sebagaimana pula pada umumnya orang Minangkabau, surau diperuntukkan sebagai tempat belajar mengajar mengaji atau tempat mempelajari ilmu agama. Bagi orang Minangkabau disebut juga dengan sara. Hal ini sejalan dengan filosofi adat Minangkabau, yaitu adat Basani Sara, Sara Basani Kitabullah. Menurut Ketua Pengurus Surau, Rijal Sultan Temanggung, nantinya setelah surau selesai dibersihkan, kembali difungsikan sebagai tempat belajar mengaji atau tempat beribadah. Kata dia, surau Koto bukan saja dikhususkan untuk anak cucu kaum Koto belajar mengaji, tapi berlaku bagi semua generasi masyarakat Jorong Taman. Gotong tadi sekitar 30-an lah dari warga kaum Koto, baik mama maupun semando ataupun kerabat-kerabat itu yang ada di sekitar itu, ditambah rekan-rekan dari perantau seperti Pak Anwar di Sasko, tambah Siet dari Palembang, itulah dari perantau. Kebetulan nanti di kampung Basamo di sana duduk aja nenek mama di lingkungan keturunan Putih. Jadi dalam rangka gotong tadi, adonya di belakang surau itu tanah itu didam, kebetulan ada gerusan goresan air di dalam gadang, ada balubang, bahkan bisa terancam surau itu karam. Jadi tadi dah dilakukan lubang itu diisi dengan tanah, dan kan selanjutnya akan dilakukan peninggian dam, penambahan batu, dan nanti selanjutnya dam itu tuh akan dikuatkan tanah yang longsor lama-lama itu akan dicor. Setelah surau bersih dan rapi, Bang, sesuai harapan, untuk apa Bang dipungsikan itu? Sesuai fungsi surau di kaum Koto ataupun dalam Minangkabau, yang pertama surau selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan musala. Walaupun tidak bersih, tapi kami tetap melakukan kegiatan wirid pengajian sekali sebulan. Tambah itu organisasi bundokan di kaum Koto itu selalu bermusyawarah dan berkumpul di surau Koto itu menyebutnya. Dahulunya dalam tahun terakhir kini, dalam setahun yang kini, anak-anak mengaji di Sarawak boleh dikatakan nado. Dulu Sarawak Kota masuk TPQ, Taman Pembacaan Al-Quran. Jadi dalam tahun ajaran kini ada guru yang pindah tugas, jadi wakilan guru. Jadi saat guru nado kok, anak-anak yang mengaji dulu pindah ke tempat yang lain. Jadi sesuai dengan musyawarah tadi, di tahun ajaran 2024-25 besok
Jadi kembali mengaktifkan TPQ kembali dengan menggait cucu kemanakan untuk mengamali mengaji di Sarawak, dan kami pengurus pun bersama bantuan dari perantau akan mencari guru yang profesional, ditambah untuk bagaimana kita mensejahterakan guru tersebut. Turut hadir saat goro Nini Mama kaum Martias Datuk Majono Putih, Imam Kati kaum Koto, anak kemenakan, Mama dari perantauan. Tidak ketinggalan pula Camat Pelembayan yang juga anak kemenakan kaum Datuk Majono Putih.